Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikromah Lufafi, mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menampilkan video tentang konseling dengan pendekatan client center. Selamat menyaksikan. Selamat datang di rumah konseling. Sebelumnya perkenalkan, saya Ikromah Lufafi sebagai salah satu konselor yang ada di rumah konseling ini. Kalau boleh tahu, dengan Mbak siapa ya? Nama saya Tari, Bu. Oh, Mbak Tari. Mbak Tari dari mana, Mbak Tari? Saya dari Petung Priyono. Wah, dari Petung Priyono. Jauh ya, Mbak ya? Ya, lumayan sih, Bu. Kesini naik apa, Mbak Tari? Saya naik motor tadi. Diboncengin atau naik motor sendiri? Naik motor sendiri. Wah, cewek berani juga ya, Mbak ya? Ya, soalnya udah biasa juga sih, Bu. Oh iya. Mbak Tari gimana kabarnya? Baik? Saat ini masih kurang sehat, Bu. Soalnya saya masih batuk sama pilek. Oh, semoga cepat sembuh ya Mbak Tari ya, dan tetap jaga kesehatan dalam situasi yang seperti ini gitu ya Mbak ya. Amin, Bu. Terima kasih. Ya, sebelumnya Mbak Tari tahu rumah konseling ini dari mana ya, atau dari siapa? Saya tahu dari teman saya, Bu. Soalnya kemarin juga teman saya itu katanya baru datang ke sini, terus di sini juga katanya bisa memecahkan permasalahan. Jadi saya juga tertarik untuk datang ke sini begitu. Oh iya. Sebelumnya Mbak Tari sudah pernah melakukan konseling atau ini yang pertama kali? Ini baru pertama kali, Bu. Oh iya. Mbak Tari sudah tahu konseling itu apa? Belum sih, Bu. Yang saya tahu konseling itu cuma proses pemberian bantuan untuk memecahkan permasalahan. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang konseling itu apa, bahwa konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau konselor kepada klien atau konselingnya untuk mengentaskan masalahnya, seperti itu. Dan di sini saya sebagai konselornya dan Mbak Tari sebagai kliennya, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Kemudian di dalam proses konseling juga ada beberapa asas yang harus kita patuhi bersama Mbak. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Tadi Mbak Sari datang di sini atas dasar kemauan sendiri, benar Mbak? Iya, saya kesini dengan keinginan saya sendiri, Bu. Ya, jadi berarti Mbak Sari sudah sukarela untuk datang ke sini dan untuk menyelesaikan masalahnya, dan insya Allah saya juga sudah sukarela untuk membantu Mbak Sari untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu ya Mbak ya. Iya, Bu. Kemudian ada asas keterbukaan. Untuk memperlancar kegiatan proses konseling, saya harapkan Mbak Tari nanti bisa lebih terbuka dan ceritakan saja apa saja yang ingin Mbak Tari sampaikan, karena dengan Mbak Tari lebih terbuka maka kita akan lebih mudah untuk mencari solusinya, seperti itu ya Mbak ya. Iya, Bu, pasti saya akan terbuka sama Ibu. Ya, dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Tari jangan khawatir, nanti dalam proses konseling ini apa yang diceritakan sama Mbak Tari insya Allah akan terjaga kerahasiaannya. Jadi cukup saya dan Mbak Tari, kemudian Allah yang tahu, seperti itu ya Mbak ya. Iya, Bu, terima kasih. Baik, kemudian kita di sini akan melakukan kontrak waktu terlebih dahulu. Saya hanya memiliki waktu 10 menit saja. Semoga di dalam waktu 10 menit ini cukup ya Mbak Tari ya. Iya, Bu. Baik, sekarang kita bisa mulai proses konselingnya. Silakan Mbak Tari bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Sari. Jadi begini, Bu, saya itu akhir-akhir ini sering marah-marah, awalnya sebel dan pengennya itu emosi. Oh, jadi Mbak Sari akhir-akhir ini sering marah-marah sendiri dan sering emosi gitu ya Mbak Sari? Iya, Bu, apalagi saya itu marah banget ketika teman-teman saya itu menanyakan judul skripsi kamu bagaimana? Udah jadi atau belum? Udah ngajuin judul apa belum? Aku udah loh. Itu bikin saya itu tambah emosi, Bu. Jadi Mbak Sari itu marah-marah karena sering marah-marah sendiri karena Mbak Sari ditanyai sama temennya tentang judul skripsi gitu ya Mbak Sari ya? Iya, Bu.
Ya sebelah Bu ya, sebenarnya saya itu ya juga ingin bisa menyelesaikan judul skripsi saya dan bisa seminar proposal di semester 6 ini. Ya, saya tahu apa yang dirasakan Mbak Sari. Mbak Sari juga menginginkan segera selesai judul skripsinya dan bisa menyelesaikan proposal di semester ini. Seperti itu ya Mbak Sari ya. Iya Bu, ya sebenarnya sih saya itu banyak waktu Bu, tapi saya itu malah mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Misalnya rebahan, kebanyakan nonton TV, kebanyakan main HP, dan ya kegiatan itu malah membuat saya malas dan tidak tidak mau mengerjakan itu judul skripsi saya itu. Ya, jadi sebenarnya Mbak Tari ini punya banyak waktu untuk menyelesaikan judul skripsi Mbak Tari dan menyelesaikan proposal Mbak Tari di semester ini ya. Tapi Mbak Tari malahan menghabiskan waktunya dengan rebahan, terus nonton TV, terus mainan HP atau kegiatan lain yang kurang bermanfaat gitu ya Mbak Tari ya. Iya Bu, seperti itu. Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mbak Tari ini bisa membantu Mbak Tari mempercepat dalam menemukan judul dan menyelesaikan proposal di semester ini Mbak Tari? Tentunya tidak Bu, malah hal tersebut membuat saya keteteran dan tidak bisa menyelesaikan judul skripsi saya dan saya tidak bisa seminar proposal di semester 6 ini. Lalu apakah Mbak Tari ingin mempertahankan kegiatan-kegiatan Mbak Tari yang kurang bermanfaat tadi? Ya tentunya saya tidak ingin Bu, saya ingin menghilangkan kegiatan saya yang kurang bermanfaat itu untuk kegiatan yang lebih positif Bu. Ya, jadi Mbak Tari menginginkan hal-hal yang kurang baik tadi atau kegiatan Mbak Tari yang kurang bermanfaat tadi dihilangkan, kemudian diganti dengan kegiatan yang lebih positif. Seperti itu benar Mbak Tari? Iya Bu, seperti itu. Kiranya kegiatan yang bisa menunjang Mbak Tari mempercepat menemukan judul dan menyelesaikan proposal Mbak Sari itu apa ya Mbak ya? Ya harusnya saya itu lebih mengisi waktu luang saya untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti saya mencari jurnal, terus mencari buku-buku untuk sumber judul skripsi saya atau pergi ke perpustakaan untuk melihat contoh-contoh skripsi yang ada sebagai acuan buat saya untuk membuat judul skripsi begitu Bu. Jadi Mbak Tari sudah tahu kegiatan positif apa yang nanti bisa dilakukan Mbak Tari agar Mbak Tari cepat menyelesaikan judul skripsinya dan menyelesaikan proposalnya di semester ini ya Mbak Tari ya? Iya Bu. Jadi sepakat ya Mbak bahwa untuk mencapai tujuan Mbak Tari segera menemukan judul dan menyelesaikan proposal di semester ini, Mbak Tari akan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat dan menggantikannya dengan kegiatan yang lebih positif seperti membaca buku untuk referensi, kemudian pergi ke perpustakaan untuk membaca skripsi-skripsi yang ada dan membaca jurnal-jurnal yang ada seperti itu ya Mbak Tari ya? Iya Mbak, benar sekali. Kemudian Mbak Tari apakah akan melakukan hal ini di dunia nyata? Iya, saya akan berusaha untuk mengubah kebiasaan saya dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang lebih positif agar saya cepat menemukan judul skripsi dan bisa seminar proposal di semester 6 ini Bu. Baik sekali Mbak Tari, saya yakin Mbak Tari akan bisa melakukannya dan segera menemukan judul skripsi dan menyelesaikan proposal di semester ini Mbak Tari. Kemudian Mbak Tari kiranya mau melaksanakan ini kapan ya Mbak? Saya akan melaksanakannya mulai besok Bu, tapi mulai hari ini juga. Mungkin setelah pulang dari rumah konseling ini saya akan mulai melaksanakannya. Saya akan mulai mengubah kebiasaan saya yang negatif itu dengan kegiatan yang lebih positif dan saya akan mulai mencari jurnal-jurnal untuk saya baca sebagai sumber saya untuk membuat judul skripsi. Baik sekali Mbak Tari. Semoga Mbak Tari berhasil dan selesai proposal di semester ini ya Mbak Tari ya. Ya Bu, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin dibicarakan lagi Mbak Tari? Sudah cukup Bu. Kalau dirasa sudah cukup, apakah Mbak Tari setelah melakukan konseling
di hari ini Mbak Tari bisa merasa lebih baik lagi? Alhamdulillah, saya sekarang sudah merasa lebih baik dan saya sudah merasa lega, Bu. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu konseling pada hari ini. Jika Mbak Tari nanti merasa kurang puas dan ada yang ingin dibicarakan lagi, nanti mungkin bisa di sesi konseling lain waktu gitu ya Mbak Tari ya. Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih Mbak Tari karena sudah mau datang ke sini dan sudah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita Mbak Tari. Semoga kedepannya Mbak Tari bisa lebih baik lagi. Amin, Bu. Terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan masalah saya. Kalau begitu, saya undur diri ya, Bu. Saya pamit. Ya, silakan Mbak Tari. Hati-hati ya Mbak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.